Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita, termasuk adanya hari ini. Satu hari lagi Allah menambahkan umur kita. Setelah kita melalui sekian lama umur di muka bumi ini, dan juga nanti akan berakhir di satu titik nanti pada saat ajal datang. Saya sering membahasakan dan jadikan sebagai bahan muhasabah. Kalau kita masih bisa hidup satu hari ini dan kita sedang melaluinya seperti sekarang, maka maksimalkan Bapak Ibu sekalian untuk banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala segala nikmat yang dilimpahkan, termasuk adanya peluang-peluang untuk beramal saleh mungkin dengan menghadiri majelis ilmu seperti ini. Juga amal-amal saleh yang lalu-lalu yang pernah kita lakukan dan bagaimana kita mempertahankan itu, serta kesempatan emas untuk bertaubat yang merupakan tiket untuk ke surga dari semua kesalahan masa lalu. Selebihnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semoga kedepannya Allah berikan kita umur yang panjang dan juga dalam keistiqomahan dalam agama. Jadi kita menjadikan salawat dan taslim kepada utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah membawa kepada kita hukum halal haramnya, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagai juga balas jasa atas kebaikan dan perjuangan beliau dalam menyampaikan agama Allah sehingga sampai kepada kita semua. Lalu teman-teman, saya mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung teman-teman dari Brisbane, dari Australia, dan juga seluruh teman-teman yang bergabung di medsos kami yang sudah rutin mengikutinya dari Indonesia dan beberapa negara yang lainnya. Pada hari ini kita akan bahas sebuah tema, bukan bedah buku seperti biasanya, dan ini memang jadwal bukan yang seperti biasa. Jadwal kita biasanya setiap hari jam 13.00 sampai 14.00 waktu Indonesia Barat. Namun hari ini kita ada tambahan jadwal karena permintaan dari teman-teman dari Brisbane, Australia. Dan saya juga sudah 2 kali ya ke sana, tapi memang belum sempat ke Brisbane, sempat ada undangan waktu itu. Kalau Allah belum sempat, tapi saya sempat ke Melbourne dan Sydney. Mudah-mudahan satu waktu insya Allah. Terima kasih jazakumullah khair atas undangannya. Kita bisa bertemu di lokasi nantinya. Teman-teman sekalian, tema yang dipilih oleh teman-teman dari Brisbane adalah masalah Ramadan. Tadinya saya berpikir ini adalah kajian muslimah. Saya sempat memberikan judul wanita salihah adalah sebaik-baik perhiasan dunia. Tapi karena permintaannya masalah Ramadan, maka saya merespon. Dan ada alasan kenapa saya merespon walaupun kita sekarang masih di bulan Rajab ya. Dan tepatnya pada hari ini kita berada di tanggal 20 Rajab. Jadi masih ada sekitar 10 hari lagi baru kita masuk ke bulan Syaban. Kemudian 1 bulan Syaban baru kita masuk ke Ramadan. Jadi kurang lebih masih ada 1 bulan 10 hari ya, kurang lebihnya Ramadan akan masuk. Kalau ada yang bertanya kenapa membahas masalah Ramadan, saya bukan mewakili teman-teman dari Brisbane menjawab ini, tapi saya pada saat menyetujuinya saya punya alasan tersendiri. Yang pertama teman-teman sekalian, ada beberapa riwayat dinukil dari sebagian salafus saleh. Mereka itu kalau Ramadan sudah berlalu pas di Idul Fitri, selama 6 bulan berturut-turut, dari mulai bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ini mereka berdoa selama 6 bulan agar seluruh amal mereka di Ramadan yang mereka kerjakan diterima sama Allah SWT. 6 bulan mereka non-stop berdoa. Dan 6 bulan yang tersisa, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, ya, ini semuanya mereka berdoa agar Allah mudahkan mereka sampai di Ramadan. Jadi kita sekarang kurang lebih 1 bulan 10 hari menjelang Ramadan, sangat wajar. Para salafus saleh bahkan 6 bulan sebelumnya. Alasan yang lain teman-teman sekalian adalah alasan rasional sebenarnya. Sekarang kalau Anda kerja di satu perusahaan, dan perusahaan itu akan mengadakan pelatihan buat pegawai-pegawainya. Mana kira-kira yang dianggap lebih profesional? Perusahaan yang mengiklankan beberapa waktu sebelumnya, misal 2-3 bulan sebelumnya, bahkan 6 bulan sebelumnya, nanti akan ada pelatihan pada tanggal ini, di lokasi ini, gitu kan. Kemudian diatur jadwalnya segala macam, atau tiba-tiba
Pada saat sudah akan pelatihan besok, hari ini diberitakan besok akan ada pelatihan. Tentu saja yang jauh sebelumnya, gitu kan. Maka ada baiknya kita memang membahas jauh sebelumnya agar kita punya persiapan-persiapan dalam menyambut bulan yang sangat luar biasa, bulan yang sangat mulia. Dan kita sebutkan keutamaan-keutamanya terlalu banyak, dan sayang kalau seandainya ini disia-siakan. Beda sekali orang yang sudah punya persiapan, kejiwaan, semangat, dengan orang kemudian tiba Ramadan, dengan orang yang masih belum 2-3 hari, mungkin seminggu sebelum Ramadan baru dia mau adakan persiapan. Akan beda, akan sangat beda. Itu kurang lebih alasannya, teman-teman sekalian. Ramadan juga ini, atau tema yang sedang kita bahas, tema masalah dahsyatnya Ramadan, kami sudah susun dalam bentuk buku, dan insya Allah di dalam ini alasan yang lain juga, insya Allah kita akan terbitkan dalam waktu dekat buku ini, judulnya Dahsyatnya Ramadan, yang kita harapkan ini bisa insya Allah menjadi wacana dan tambahan khazanah ilmu buat teman-teman kaum muslimin, dan juga bisa menjadi peluang orang yang mau berbuat sosial, menyebarluaskan informasi tentang Ramadan supaya orang punya semangat lagi menyambutnya, dan juga mengingat kembali program-program yang harusnya dia jaga di bulan Ramadan, atau bahkan menambah program yang sebelumnya memang dia belum ketahui. Teman-teman sekalian, bulan Ramadan ini Allah jadikan memang untuk memperbanyak pahala. Dia seperti sebuah lembaga training. Anda mungkin pernah tahu dan tidak asing kalau seandainya perusahaan ingin meningkatkan SDM, skill dari para pegawainya, maka mereka mengikutkan di lembaga-lembaga training khusus untuk peningkatan skill itu. Bahkan kadang-kadang untuk peningkatan satu skill saja itu mereka ikutkan pegawainya dengan bayar mahal. Misalnya memunculkan sifat jujur, percaya diri, tanggung jawab, amanah, dan seterusnya. Saya tahu di Jakarta banyak lembaga begitu, bayar sekian juta buat pegawainya ikut pelatihan beberapa hari, 2-3 hari, karena dianggap lembaga training itu bagus, trainernya juga bagus, diharapkan pegawainya outputnya juga akan bagus. Dan memang betul berefek itu dalam peningkatan kinerja dan produktivitas daripada pegawai tersebut. Dan ini teman-teman sekalian, mereka masuk ke situ karena tahu lembaga ini adalah lembaga yang berkualitas, intinya seperti itu. Ramadan, kalau Anda belum fahami dan belum merenungi masalah ini, dia adalah lembaga training terbesar di dunia. Trainernya langsung Sang Pencipta Allah. Para pegawai, staf yang mengawasi langsung para malaikat. Tidak ada lembaga training yang sehebat Ramadan. Seluruh muslim, seluruh muka bumi, dimanapun Anda berada, di benua manapun, di Asia, di Australia, di Amerika, di Afrika, sama, selama dia muslim, apalagi dia sudah balik, mereka sama mengikuti peraturan-peraturan yang sama, yaitu puasa di siang hari, sholat malam di malam hari. Tentu selain mengerjakan sholat wajib 5 waktu, dengan ditambah juga ibadah-ibadah yang lainnya. Dan setiap muslim pada saat itu bersaing satu sama yang lain, tanda kutip, dalam hal positif untuk lebih baik daripada yang lainnya. Baik untuk lebih baik dari diri dia sendiri yang selama ini mungkin kurang dalam membaca Al-Quran, berzikir, berdoa, bersedekah, dan seterusnya. Begitu juga dengan muslim-muslim yang lain, bersaing positif. Oh, teman saya membaca 1 juz Al-Quran sehari, saya juga harus 1 juz, harus 2 juz. Dia bersaing positif. Dan ini boleh dalam Islam. Dengan tidak berharap teman kita itu gagal misalnya. Seperti bagaimana Umar bin Khattab pernah melihat atau mencari tahu kenapa Abu Bakar di siang hari tidak pulang ke rumahnya. Itu bukan ternyata Abu Bakar itu pergi ke rumah seorang ibu tua yang buta matanya di pinggir kota Madinah, dan beliau selalu tiap hari menyapu rumah ibu tersebut, mencucikan bajunya, menyiapkan makannya untuk seharian. Besok lagi beliau datang. Bertahun-tahun beliau kerjakan itu.
Maka Umar pada saat tahu nangis, lalu mengatakan, dengan perbuatan seperti ini, wahai Abu Bakar, engkau ya, mendahului kami. Amal soleh akan dilipat gandakan selama Ramadan, teman-teman sekalian. Dan ini juga sebuah bonus khusus bagi umat Islam, umat Muhammad SAW. Umur kita dibatasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur, ya, umur umatku hanya 60 sampai 70 dan sedikit yang melampaui itu. Hadis sahih riwayat Al-Hakim nomor 427. Kata Nabi SAW, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Jadi ini umur-umumnya umat Muhammad SAW 60 sampai 70. Kalau ada lebih itu sudah bonus. Ada juga meninggal sebelumnya, tapi ini umumnya. Sementara umat-umat sebelum kita umurnya panjang. Anda bayangkan kalau umur kaumnya Nabi Nuh. Nabi Nuh disebutkan dalam Al-Quran berdakwah di kaumnya 950 tahun. Dan itu yang didakwai satu generasi. Sampai pada Nabi Nuh AS melewatin seorang ibu lagi menangisi anaknya meninggal di umur 60 tahun. Lalu kata Nabi Nuh AS, kenapa kau menangis wahai hamba Allah? Kata ibu yang mukminah itu, wahai Nabi Allah, dia meninggal masih kecil, 60 tahun dia bilang masih kecil. Dia belum melalui umurnya yang panjang seperti umurnya orang-orang. Maka kata Nabi Nuh AS, jangan kau tangisi anakmu, karena akan datang nanti di akhir zaman. Kita yang disinggung oleh Nabi Nuh AS. Umat manusia seperti kita, yang umur anakmu ini termasuk umur sudah tua bagi mereka, 60 tahun. Kalau umur umat Nabi Nuh ada yang sampai 1000, 900, 1100 tahun. Umur mereka sangat luar biasa. Ya, Nabi Nuh dakwai satu kaum, satu generasi. Artinya kalau mereka beramal, ya, teman-teman sekalian, selama 100, anggaplah 500 tahun dia beramal. Bagaimana cara kita mengejar mereka? Sementara kita tahu umat Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Kata Nabi SAW, surga diharamkan untuk nabi-nabi sebelum aku masuk, dan terharamkan sebelum umatku masuk. Saya dahulu menjadi ahli surga. Bahkan kata Nabi SAW, demi zat yang jiwaku dalam genggaman, maksudnya demi Allah, kalau kalian akan menjadi setengah penghuni surga. Bagaimana mempertemukan antara umur yang pendek dengan penghuni surga yang terbaik? Dengan umat yang paling afdal. Sampai kata Nabi SAW, tidak ada satupun umat sebelum kalian kecuali berharap menjadi kalian. Nah, jawabannya sederhana. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan umat ini beberapa tempat, ya, waktu yang bisa mereka lipat gandakan amal saleh. Ada yang Masjidil Haram dengan 100.000 pahala, ada yang Masjid Nabawi dengan 1.000 pahala, gitu kan? Kalau Anda bilang kan Masjid Haram sudah ada dari zaman Nabi Ibrahim AS, Masjid Nabawi belum ada, 1.000 pahala. Itu ada setelah Nabi SAW datang. Dan berlaku hanya untuk umat Islam. Kalau orang kafir sholat itu tidak ada, dan dapat pahala mereka. Jadi ada lipat gandaan waktu, tempat, waktu juga begitu. Di antaranya adalah Ramadan. Oleh karena itu setiap muslim memang harus betul-betul fokus dengan seluruh potensi dia untuk bisa menyambut Ramadan.